Halo para orang-orang santuy, kali ini admin akan merekap alur cerita film The Gangster The Cop of the Devil yang dirilis pada tahun 2019, dan film ini menceritakan kepolisian yang harus bekerja sama dengan bos gangster untuk menangkap seorang psikopat brutal. Oke, sebelum lanjut mending kalian siapin dulu kopi dan udutnya biar santuy. 잡는다. 씨발 재밌네. Film berlatar malam hari di Korea. Terlihat ada insiden kecelakaan kecil. Namun ketika si korban hendak memfoto kerusakan mobilnya untuk mengklaim asuransi, tiba-tiba ia langsung ditikam oleh seorang pria dan langsung dibunuh dengan brutalnya di dalam mobil dengan menggunakan sebuah pisau. Dan film pun baru saja dimulai. Sokan harinya memperlihatkan seorang polisi yang sedang terjebak macet bersama rekannya yang bernama Alex. Si polisi itu bernama Taesuk. Ia kesal karena tidak ada yang menghargainya sebagai seorang polisi. Bahkan bunyi sirine mobilnya saja tidak dihiraukan oleh para warga. Hingga akhirnya ia mencopot sirine itu karena tidak berguna. Setelah itu ia masuk ke tempat kasino karena ia mendapatkan laporan bahwa tempat ini telah mengakali mesin kasino. Di sini Taesuk langsung menghajar semua para penjaga. Sementara itu di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang bos gangster papan atas yang menguasai daerah ini. Ia bernama Dongsu. Dongsu sendiri sedang latihan dengan cara memukul samsak. Kemudian ia diberitahu oleh anak buahnya yang bernama Ucok. Ucok mengatakan bahwa Taesuk kembali berulah di tempat kasino miliknya. Dongsu yang mendengarnya pun langsung menghentikan latihannya. Dan ketika samsak itu dibuka, ternyata isi di dalamnya adalah seorang pria yang sudah babak belur. Si pria itu adalah anak buah Dongsu yang berkhianat. Beberapa saat kemudian Dongsu menelepon si kepala polisi yang sekaligus atasan Taesuk yang bernama Kim Su. Di sini Dongsu meminta Kim Su untuk menghentikan Taesuk yang sedang berulah di tempat bisnisnya. Kim Su lalu meminta maaf pada Dongsu dan berjanji hal seperti ini takkan terjadi lagi. Setelah itu Kim Su menelepon Taesuk dan memintanya untuk segera pergi ke TKP pembunuhan sesuai kasus yang harus ditanganinya. Sesampainya di TKP, Taesuk terkejut ketika melihat mayat yang terdapat banyak sekali luka tusukan di tubuhnya. Kemudian ia juga melihat ada goresan kecil di bumper belakang mobil si korban. Ia lalu teringat bahwa sebulan yang lalu juga ada pembunuhan dan sama-sama ada goresan kecil di bagian bumper belakang mobil korbannya. Seperti sengaja ditabrak. Di sisi lain, Dongsu sedang melakukan pertemuan dengan bos gangster saingannya yang bernama Sangdu. Di sini Sangdu meminta agar Dongsu menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya. Namun di sini Dongsu menolak sambil mengatakan jangan macam-macam, dan Sangdu diminta untuk mengurus bisnisnya sendiri tanpa merebut bisnis orang lain. Lalu di sini Ucok mengatakan pada Sangdu agar tidak macam-macam dengan bosnya sambil memaki-maki Sangdu. Sontak saja anak buah Sangdu yang bernama Udin tak terima bosnya diperlakukan seperti itu, hingga akhirnya mereka berdua saling baku hantam. Setelah itu Dongsu langsung memukul Ucok lalu mencabut gigi Udin. Hal tersebut dilakukan sebagai simbol perdamaian di antara kedua gangster ini. Beberapa saat kemudian terlihat Dongsu yang hendak pulang setelah melakukan meeting dengan Sangdu. Namun ketika di perjalanan ia tiba-tiba ditabrak oleh Kang Hyung yang seorang psikopat di awal film. Pada awalnya Kang Hyung meminta maaf pada Dongsu karena telah menabraknya. Di sini Dongsu tak mempermasalahkan hal itu dan meminta Kang Hyung untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Kang Hyung langsung menyerang Dongsu hingga akhirnya terjadi baku hantam di antara keduanya. Di sini Kang Hyung berhasil tertusuk di dadanya dan ia berhasil kabur. Sedangkan untuk Dongsu sendiri ia banyak sekali mendapatkan luka tusukan hingga akhirnya ia pingsan. Dan untungnya Dongsu berhasil selamat setelah dioperasi selama 3 jam. Sementara itu di kantor polisi, Taesuk dan kawan-kawan sedang membahas kasus pembunuhan yang sedang terjadi. Di sini Taesuk beranggapan bahwa kasus ini bukan pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan berantai. Karena ia mencocokkan kasus ini dengan kasus sebulan yang lalu. Dan ternyata mobil si korban sama-sama ada bekas goresan seperti ditabrak. Taesuk menganggap bahwa si pembunuhnya adalah satu orang. Si pembunuh melakukan aksinya itu di malam hari dengan cara menabrakkan mobilnya ke mobil korban. Nah, ketika korban keluar untuk mengecek mobilnya, maka si pembunuh akan langsung menghabisinya dengan sebuah pisau. Namun teman-temannya tak mempercayai Taesuk dan menganggap bahwa pembunuhan ini murni perampokan. Karena dompet si korban pun tidak ditemukan. Taesuk yang kesal kemudian ia langsung pergi dan ia bertekad akan menangkap pembunuhnya seorang diri. Di sisi lain Ucok yang mengira bahwa gangster Sangdulah
yang telah menyerang bosnya, ia kemudian bersama anak buahnya langsung menyerang markas Sangdu. Sementara untuk Kang Hyung sendiri, ia sedang mengobati luka tusukan di dadanya menggunakan alkohol. Lalu dilanjut dengan menjahitnya menggunakan staples. Setelah itu, ia masih sempat-sempatnya membunuh aki-aki pemilik peternakan anjing. Keesokan harinya, Dong-su mengatakan pada Ucok bahwa bukan Sangdu pelakunya. Beberapa saat kemudian datanglah Tae-suk untuk menjenguknya. Namun di sini ia malah mengolok-ngolok Dong-su dengan mengatakan bahwa gangster kejam seperti Dong-su hampir saja dibunuh oleh seorang psikopat, yang dimana diketahui tragedi tersebut ternyata cukup berpengaruh terhadap kekuasaannya, karena gangster lain sudah tidak takut kepada Dong-su dan mulai merebut kekuasaannya. Setelah puas ngebacot, Tae-su pergi dari rumah sakit. Lalu ia mulai menyelidiki mobil Dong-su dan ia melihat goresan di bumper belakang mobil itu, sama persis seperti kejadian pembunuhan sebelumnya. Setelah itu, Tae-su langsung melaporkannya pada atasan Kim-soo dan kini pendapatnya mulai diterima oleh Kim-soo setelah mengetahui bahwa psikopat itu hampir membunuh Dong-su. Kemudian mereka berdua menyimpulkan bahwa psikopat itu memilih korbannya secara acak karena tidak melihat dulu siapa korbannya, dan dengan gegabah malah mencoba membunuh bos gangster. Adegan kembali ke Dong-su yang dimana ia sedang dijenguk oleh Sangdu, dan di sini diketahui bahwa Sangdu telah mengambil sebagian wilayah kekuasaan Dong-su dan mengambil para investor yang berinvestasi pada bisnis Dong-su. Namun di sini Dong-su terlihat diam saja, akan tetapi di dalam hatinya pasti sangatlah marah. Di malam harinya terlihat Kang Hyung yang sedang berada di sebuah rest area, dan ia juga dengan tepara rugu hendak membunuh seorang sopir truk yang sedang menelepon. Setelah itu ia langsung membawa pergi mobil truk tersebut, dan di dalam truk tersebut ternyata masih ada seorang teman sopir tadi yang baru bangun dari tidurnya, dan tanpa banyak kebacot lagi Kang Hyung langsung menghabisinya sehingga pisaunya terlempar keluar dan terjatuh. Adegan kembali pada Dong-su yang sedang menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa itu selesai, ia langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera memburu psikopat tersebut. Beberapa saat kemudian, Tae-suk kembali mendatangi Dong-su untuk memintanya informasi. Tak hanya itu, Tae-suk juga mengajak Dong-su untuk bekerja sama dalam menangkap psikopat brutal itu. Namun sayangnya tawarannya itu ditolak mentah-mentah oleh Dong-su karena ia menginginkan psikopat itu mati di tangannya sendiri. Dan pada malam harinya, Ucok memberikan pisau Kang Hyung yang ia temukan di jalanan. Dan ia juga berhasil membawa mobilnya yang kini ada di markas besar untuk diselidiki. Dan keesokan harinya, Dong-su menghubungi Tae-suk untuk bertemu di markasnya. Dan pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk menyelidiki psikopat alias pembunuh berantai itu. Dan ia juga memberikan sketsa si psikopat itu, sehingga Tae-suk mendapatkan titik terang setelah melihat sketsa tersebut. Kemudian setelah itu Dong-su menyuruh Ucok membunuh Sangdu terlebih dahulu karena Sangdu telah berani mengambil para investornya dan wilayah kekuasaannya. Alhasil rencana Dong-su itu berhasil karena Ucok berhasil membunuh Sangdu dengan cara menancapkan pisau di tubuhnya. Keesokan harinya Tae-suk datang menghampiri Dong-su dan langsung menghajarnya. Hal itu dilakukan karena Tae-suk sudah mengetahui bahwa Dong-su lah yang telah membunuh Sangdu. Namun sayangnya di sini Tae-suk harus kalah karena Dong-su yang jago bela diri dan tentunya kuat. Setelah itu Dong-su pun akhirnya mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Sangdu. Tae-suk yang mendengarnya pun lalu ia berjanji jika psikopat itu sudah berhasil ditangkap maka ia juga akan menangkap Dong-su. Singkat cerita, kematian Sangdu itu membuat gempar seisi kota karena pihak kepolisian tidak becus dalam menangani kasus pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya kepolisian pusat memerintahkan tim khusus yang akan mengambil alih kasus pembunuhan berantai ini. Malam harinya Dong-su bersama anak buahnya datang ke pemakaman Sangdu untuk mengucapkan belasungkawa. Dan diketahui ternyata di sana ada Kang Hyung yang sedang asik memakan jamuan makan malam. Setelah itu Kang Hyung memberikan sebuah kertas pada Udin yang bertuliskan kalau pembunuh Sangdu adalah Dong-su dengan menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya ketika Dong-su dan Tae-suk yang sedang mencari bukti di dalam mobil Kang Hyung, secara bersamaan tiba-tiba Udin dan para anak buahnya langsung menyerang mereka berdua.
Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan mereka semua. Dan di sini Dongsu berhasil membunuh Udin. Lalu ia pun langsung mengubur jasad Udin malam itu juga. Singkat cerita, setelah Taesuk berhasil mendapatkan sidik jari Kang Hyung di dalam mobilnya, ia kemudian bersama timnya mendatangi rumah istri si supir truk yang telah dibunuh oleh Kang Hyung beberapa hari yang lalu. Di sini Taesuk meminta si istri supir itu agar mau menjadi umpan untuk menangkap psikopat brutal itu. Kemudian si istri supir itu mengajak Kang Hyung untuk bertemu di sebuah restoran. Namun sayangnya rencananya itu tak berjalan sesuai ekspektasi karena psikopat itu lebih pintar dan telah mengetahui semua rencana mereka. Dan disinilah terjadilah udag-udagan di antara mereka semua. Namun sialnya Kang Hyung berhasil lolos dari kejaran Taesuk dan kawan-kawan. Beberapa saat kemudian Taesuk berhasil mengetahui kosan Kang Hyung setelah ia mendapatkan sidik jari dari botol minuman yang dipesannya. Dan ia juga berhasil mendapatkan foto Kang Hyung di kosannya. Setelah itu para gangster dan para polisi melakukan rapat hingga akhirnya mereka semua berhasil mengetahui identitas Kang Hyung. Dan di markas besar Dongsu ia kemudian mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk mencari Kang Hyung di seluruh kota ini. Walau bagaimanapun caranya. 무조건 잡는다. 만한 원룸, 오피스텔, 고술집, PC방, 오락같이 훑으면서 주변으로 넓혀 나간다. 알겠? Setelah itu terlihat para polisi dan para gangster mulai akrab. Mereka semua makan malam dan minum-minum di sebuah restoran. Namun tak berlangsung lama mereka semua dikejutkan dengan berita di televisi tentang kasus pembunuhan lagi yang terjadi terhadap anak SMA yang membawa payung. Yang ternyata diketahui sebelumnya Dongsu pernah memberikan payungnya kepada anak SMA itu. Sontak saja Dongsu sangat marah dan dengan bergegas mereka semua pergi untuk mencari keberadaan psikopat brutal itu. Yang dimana dalam pencarian ini Ucok berhasil menemukan tempat penginapan Kang Hyung. Namun sayangnya ketika sudah di sana mereka tidak menemukannya karena Kang Hyung sendiri telah pergi beberapa menit yang lalu. Mengetahui hal itu Dongsu dan kawan-kawan lebih memilih menunggu dan berencana mengepungnya di sini. Singkat cerita ketika Kang Hyung pulang, ia sudah menyadari bahwa para polisi dan para gangster sudah menunggunya. Sehingga atas hal itu Kang Hyung langsung tancap gas dan pergi dari sana. Hingga akhirnya mobil mereka tabrakan. Dan sialnya Kang Hyung yang berhasil melarikan diri. Lalu mereka bertiga pun langsung berpencar untuk mengejarnya. Dan di sini Ucok berhasil ditikam oleh Kang Hyung yang sudah menunggunya. Dongsu yang mendengar teriakan Ucok, ia langsung menghampirinya. Dan lagi-lagi Kang Hyung berhasil melarikan diri. Dan dengan penuh amarah Dongsu langsung mengejar Kang Hyung yang kini berlari menuju tempat karaoke. Di sana ia mengecek semua ruangan hingga akhirnya ia berhasil menemukannya di salah satu ruangan karaoke itu. Yang ternyata Kang Hyung sedang menyandra seorang wanita di sebuah toilet. Dan tanpa banyak ngebacot Dongsu langsung menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu ia membawa pergi Kang Hyung ke sebuah gudang untuk dieksekusi. Dan sesaat sebelum Dongsu akan membacoknya, tiba-tiba Taesuk datang dan berhasil menabrak Dongsu sampai pingsan. Yang ternyata diketahui Taesuk juga menginginkan Kang Hyung agar diproses secara hukum. Hal itu dilakukan demi kenaikan jabatannya. Beberapa hari kemudian setelah ditangkapnya Kang Hyung, Taesuk malah menangkap semua anak buah Dongsu dan menutup seluruh bisnis kasinonya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino yang ilegal. Cerita di hari persidangan Kang Hyung, di sini Taesuk tidak memiliki bukti yang cukup kuat tentang tuduhan kasus pembunuhan berantai yang telah dilakukan oleh Kang Hyung. Hingga akhirnya hakim hendak membebaskan Kang Hyung. Namun tak berlangsung lama tiba-tiba Dongsu datang sebagai korban sekaligus saksi yang masih hidup dalam pembunuhan berantai tersebut. Setelah itu Dongsu bersaksi bahwa Kang Hyung lah pelakunya dan ia juga melepaskan bajunya lalu memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Dan ia juga menyuruh Kang Hyung untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kirinya yang sebelumnya Dongsu telah tusuk. Dan karena buktinya sudah cukup kuat, Kang Hyung pun diberi hukuman mati. Namun sayangnya Dongsu juga harus dipenjara karena ia telah mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sangdu. Dan ternyata semua ini adalah rencana Dongsu agar ia dapat balas dendam kepada Kang Hyung di dalam penjara.
Karena sebelumnya ketika ia sedang menyiksa Taesuk karena sudah berkhianat, tiba-tiba Taesuk memberikan Dongsu penawaran agar bisa membalas dendam kepada Kang Hyung. Dengan syarat ia harus menjadi saksi di persidangan dan mengakui bahwa ia yang telah membunuh Sang-doo. Dongsu pun setuju dan ia meminta agar dirinya ditempatkan di sel yang sama dengan Kang Hyung. Dan di akhir film diperlihatkan dengan Dongsu yang tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan sesuai rencana. Sedangkan Kang Hyung sendiri yang terlihat ketakutan. Dan film pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan salam santuy.